Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tasya Kurnia Putri, Asri Riani, Maria Kristina Natali, Salve Regina Mundi, Grace Budiman, dan Aulia Ramanda akan mempresentasikan hasil analisa kebutuhan dan materi pengembangan multimedia. Tonton video kita sampai akhir ya. Dalam video ini, kami akan membawakan beberapa materi pembahasan. Yang pertama, latar belakang pemilihan materi. Yang kedua, nilai tambah bagi peserta didik. Yang ketiga, elemen-elemen yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah strategi dalam mengembangkan multimedia. Berdasarkan hasil analisa dari kelompok 9 terhadap beberapa kompetensi dasar dari setiap kelas, serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kelompok 9 memutuskan untuk memilih materi perubahan bentuk energi yang diambil dari kompetensi dasar 39, yakni mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang pemilihan materi. Karena pada materi perubahan sumber energi, materi yang dipelajari cukup sulit untuk dimengerti peserta didik, maka akan lebih baik jika menggunakan contoh visual. Karena pada materi tersebut terdapat material yang sangat abstrak, serta jarang mereka temukan di kehidupan sehari-hari, seperti angin, nuklir, dan sebagainya, maka melalui penggunaan animasi, grafik, dan video akan jauh lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang sulit dipahami. Karena materi yang dipelajari cukup sulit untuk dipahami hanya melalui teks saja, maka dibuatlah pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, dengan tujuan untuk membuat peserta didik lebih merangsang minat serta motivasi untuk belajar, dan mencari tahu mengenai materi yang sedang dipelajari, yaitu sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Selanjutnya, yang keempat, siswa dapat memiliki motivasi untuk belajar dan memiliki pemahaman materi yang baik. Kelima, karena materi yang cukup banyak akan membuat siswa menjadi bosan dan malas. Oleh karena itu, akan lebih baik dibuat sedemikian menarik dengan adanya uji coba, animasi, video, gambar menarik, dan juga ringkasan materi. Yang keenam, siswa dapat belajar secara aktif dan mengamati video dan mengamati perubahan sumber energi yang ada di sekitarnya, sehingga siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dengan adanya video, siswa memiliki pemahaman mengenai perubahan energi yang tidak dapat ia temukan di sekitarnya. Dengan mengembangkan suatu multimedia pada materi perubahan bentuk energi, maka peserta didik akan mendapatkan beberapa nilai tambah. Di antaranya, peserta didik dapat menyaksikan perubahan energi yang tidak dapat dilihatnya secara langsung, ataupun menyaksikan perubahan energi yang tidak dapat mereka temui di sekeliling mereka. Selanjutnya, peserta didik akan menguasai materi secara lebih maksimal dan kompleks apabila disisipkan multimedia yang interaktif. Kemudian, meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik atas apa yang telah diamatinya melalui multimedia tersebut. Poin berikutnya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Karena setelah siswa mengamati peristiwa perubahan bentuk energi melalui media itu, timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sudah siswa amati. Selanjutnya, dapat memahami pembelajaran dengan sistematis. Karena materi yang dikemas ke dalam multimedia dapat meningkatkan aktivitas proses belajar siswa dan pencapaian kompetensi. Poin terakhir adalah mengoptimalkan minat belajar siswa terhadap struktur kognitif. Hal tersebut dapat terjadi melalui panca inderanya yang nanti akan berpengaruh terhadap struktur kognitif siswa secara tidak langsung.
Selanjutnya, terdapat elemen dalam pembuatan pengembangan multimedia dengan materi perubahan energi. Di antaranya yaitu, yang pertama animasi. Animasi merupakan tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi ini berguna untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. Yang kedua, ada audio. Penggunaan suara dalam multimedia dapat berupa narasi, lagu, dan sound effect. Penggunaan ini akan kita gunakan pada pengembangan multimedia dengan materi perubahan energi untuk mendukung animasi yang ada. Yang ketiga, interaktivitas. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permainan, dan latihan. Dengan elemen interaktivitas ini, pengguna dapat turut aktif dalam menggunakan multimedia tersebut. Yang keempat, ada teks. Teks merupakan penyampaian pesan dari pengirim kepada pengguna melalui tulisan. Elemen teks ini sangat penting untuk memberikan makna atau kesan secara menyeluruh apabila elemen yang lain gagal dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, terdapat video. Video adalah media yang dapat memvisualisasikan simulasi pada benda nyata. Video merupakan sarana penyampaian informasi yang memiliki kelebihan yaitu menarik, langsung, dan efektif. Video dalam multimedia pembelajaran dapat memvisualisasikan suatu kegiatan dengan lebih nyata. Strategi dalam mengembangkan multimedia merupakan serangkaian program dalam penyusunan multimedia yang mencakup pendekatan, model, dan sebagainya. Dalam hal model, pengembangan multimedia diantaranya dapat menggunakan model pengembangan yang dikemukakan oleh Lee and Owens yang terdiri dari 4 tahap pengembangan. Tahap pertama yaitu Multimedia Need Assessment and Analysis. Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber informasi yang mendukung, serta menetapkan teknik untuk mengumpulkan dan mengembangkan informasi yang telah diperoleh. Tahap kedua yaitu Multimedia Instructional Design. Pada tahap ini, output atau hasil dari tahap desain yaitu berupa Course Design Specification atau spesifikasi materi yang akan dikembangkan. Juga di dalamnya terdapat bagian-bagian seperti schedule atau mendeskripsikan jadwal deadline pengembangan program. Ada juga project team, yaitu menjelaskan peran dan struktur personalia yang terlibat dalam proses pengembangan. Media specification atau spesifikasi isi program yang meliputi gaya presentasi informasi, teks, grafik, huruf, simbol, dan sebagainya. Lesson structure mendeskripsikan bagaimana konten itu disusun dan diorganisasikan, serta dihubungkan atau dioperasikan oleh pengguna. Hal ini berkaitan dengan metodologi penyampaian pesan. Juga ada configurations control and review cycles, yaitu mendeskripsikan pengaturan kontrol program dan bagaimana elemen media didesain serta dioperasikan. Tahap ketiga yaitu Multimedia Development and Implementation. Pada tahap ini merupakan tahap melakukan review dan revisi produk, juga implementasi produk yang sudah jadi atau selesai. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu Multimedia Evaluations, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program yang dihasilkan untuk memberikan rekomendasi lanjutan. Evaluasi juga dapat ditujukan untuk mengetahui respons dan dampak yang ditimbulkan dari program multimedia yang telah dibuat. Itulah pemaparan mengenai analisa kebutuhan dan materi pengembangan multimedia dari kelompok 9. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan terima kasih sudah menyaksikan.